PT Irawan Jaya Agung bekerja sama dengan radio kesayangan Anda ini mempersembahkan sandiwara radio Tutur Tinular. Selamat mendengarkan. Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin, Mesin. Tutur Tinular. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama, Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-14 dengan judul Keris Empu Gandring. Kupikir bulatnya kelapa, rasanya rasa sakit di kepala. Itu sakit kepala. Bapak-bapak, ibu-ibu, man mau sia bingung, lamin pening otak, sakit isit, nyeri pangotot ke sendi, atau nyeri pangau tuhait, inom bae. Puyer obat sakit kepala cap siolas. Lamin putra-putri sia sakit panas, puyer cap siolas bau saturin panas. Jadi, lamin pening otak garusia, inom, puyer obat sakit kepala cap siolas. Puyer obat sakit kepala cap 19. Puyer obat sakit kepala cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Surabaya. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Dalam seri ke-416 ini didukung oleh para pemain Lukman Tambosi sebagai Empu Bajil, Margaret sebagai Dewi Sambi, Benny sebagai Macan Rumpus, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Ivone Rose sebagai Sakawuni, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati.
Semenjak Arya Kamandanu dan Sakawuni menggerebek Bukit Pendem beberapa waktu yang lalu, Empu Bajil dan Dewi Sambi memindahkan sarang persembunyiannya ke Bukit Gunung Wayang. Bukit itu menjulang tinggi dan ukurannya sangat besar. Itulah sebabnya dia juga disebut gunung. Dan bukit itu dikatakan Gunung Wayang karena bentuknya mirip gunungan di dalam dunia pakeliran atau dunia pedalangan. Empu Bajil dan Dewi Sambi sama sekali tidak tahu apa yang terjadi di kaki Bukit Gunung Wayang. Dia tidak tahu bahwa Kolo Rampis dan anak buahnya terbunuh. Dia juga tidak tahu bahwa Jata Gimbal, Kulagiri dan 100 orang anak buahnya terbunuh. Malam itu Empu Bajil dan Dewi Sambi sibuk bermesraan di dalam pondok mereka. Akhir-akhir ini, kulihat kau semakin manja di depanku. Apakah kau keberatan memanjakan aku, Sambi? Aku sama sekali tidak keberatan, Kakang. Tapi kau pun harus bersedia melayaniku. Dewi Sambi, aku akan selalu siap untuk melayanimu, hai wanita binal. Apalagi sekarang ini, jelas bahwa kau akan memberiku seorang bayi. Dan itu membahagiakan sekali. Itu menyenangkan sekali. Aku bangga. Kau telah membuat hatiku bangga, Sambi. Kau telah memberikan apa yang menjadi idam-idaman setiap laki-laki. Anak. Ya, rupanya selama ini aku telah merindukan kehadiran seorang anak. Dan kau telah bersiap-siap untuk menghadiahkan seorang anak kepadaku. Ya, kau adalah seorang laki-laki tulen, Kakang Bajil. Kau akan sanggup membuai seorang wanita manapun. Kau laki-laki subur. Kalau kau mau, aku sanggup memberimu 10 orang anak. Apakah tidak terlalu banyak? Kita lihat saja nanti. Sambi memang hebat. Karena itu Empu Bajil mencintainya. Tapi apa, Kakang Bajil? Sepertinya kau ingin mengatakan sesuatu kepadaku. Kalau ku ingat-ingat, aku bisa ketawa sendiri. Kita ini apa sudah menjadi suami istri, Sambi? Kakang Bajil, kita sudah ditakdirkan menjadi suami istri sebelum dilahirkan. Benar, Sambi. Kita memang sudah ditakdirkan menjadi pasangan sejak lama. Sejak dunia ini belum tercipta. Sejak alam semesta ini belum dikelar. Sejak semuanya belum ada. Kita sudah ditakdirkan menjadi pasangan suami istri. Karena itu, kita tidak perlu ragu-ragu. Kita harus jalan terus. Bagus, Sambi. Kita harus jalan terus. Kita harus tetap bersatu padu, baik di gelanggang laga ataupun di atas ranjang pembaringan. Kita tidak mungkin dipisahkan, Kakang Bajil. Kita sudah lengket menjadi satu. Sekalipun tubuh kita diliputi debu, kita akan tetap lengket menjadi satu. Di mana ada Dewi Sambi, disitulah ada Empu Tong Bajil. Bagus, aku setuju. Aku setuju sekali. Jika Dewi Sambi adalah bumi, maka Empu Tong Bajil adalah langitnya. Jika aku menjadi seekor sapi betina, maka Empu Bajil adalah sapi jantannya. Jika aku menjadi Gandarwi, maka aku akan menjadi Gandarwa. Jika aku menjadi Batari Durga. Oh, sudahlah Sambi, sudahlah. Kau adalah Sambi. Kau adalah Dewi Sambi, wanita yang menjadi pujaanku siang malam. Pokoknya mulai malam ini kau tidak akan kulepaskan lagi. Kau akan terus kudekap sampai pagi nanti. Kau akan terus-menerus kusiram dengan darah kejantanku. Kakang Bajil. Oh, geli rasanya mendengar kata-katamu. Geli, tapi nikmat sekali. Ya, hidup memang bukan barang yang aneh. Hidup harus dinikmati sepuas-puasnya. Harus direguk sampai tetes-tetes terakhir. Harus ditelan seluruhnya. Sambi. Ya. Punggungku ini rasanya pegal sekali. Sudah beberapa hari kau tidak memijit-mijit punggungku. Kalau kau mau dipijit, tidurlah di pangkuanku. Ayolah Kakang Bajil, tidurlah. Aku akan memijit-mijit punggungmu. Sandarkan tubuhmu di dinding itu.
dan aku akan tidur di pangkuanmu. Tapi Sambi, jangan terlalu keras memijitnya. Pelan-pelan saja. Bukan hanya sekali dua kali aku memijit punggungmu. Aku tahu apa yang kau inginkan. Dewi Sambi kemudian menggeser duduknya dan menyandarkan punggungnya ke dinding pondok. Empu Bajil segera berbaring di pangkuan wanita itu. Sesaat lamanya Dewi Sambi memijit-mijit punggung Empu Bajil. Dia memijit sambil sekali waktu mengolesi punggung Empu Bajil dengan cairan minyak. Nah, iya, yang itu Sambi. Iya, tekanlah agak keras, rasanya pegal sekali. Diam sajalah Kakang Bajil. Pejamkan saja matamu, supaya terasa lebih nikmat pijitanku. Setan jahanam, siapa itu? Siapa yang berani mengetok pintu rumahku? Rasa sakit di kepala, itu sakit kepala. Bapak-bapak ke ibu-ibu, man mo siya bingung, lamin pening otak, sakit isit, nyeri pangotot ke sendi, atau nyeri pangwautu haid, inom bae. Puyer obat sakit kepala cap siolas. Lamin putra-putri sia sakit panas, puyer cap siolas bau saturin panas. Jadi, lamin pening otak garusia, inom. Puyer obat sakit kepala cap siolas. Puyer obat sakit kepala cap 19. Puyer obat sakit kepala cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Surabaya. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Macan rumpus. Kaukah itu macan rumpus? Namanya jelek. Mengapa kau datang kemari? Maaf tuanku, ketiwasan tuanku Bajil. Ada apa Macan Rumpus? Di mana teman-temanmu yang lainnya? Ampun tuanku Dewi Sambi. Baru saja kami semua terlibat dalam pertarungan sengit. Apa? Pertarungan? Kalian bertarung melawan siapa Macan Rumpus? Dia mengaku sebagai utusan dari pemerintah Majapahit. Kalau tidak salah, 2 orang itu pernah menggebrak Bukit Pendem beberapa waktu yang lalu. Kamandanu. Pastilah dia Kamandanu dan Sakawuni. Benar tuanku Bajil. Memang dialah Arya Kamandanu dan Sakawuni. Mengapa tidak kau cegat mereka di kaki bukit? Ampun tuanku Dewi Sambi. Kami semua sudah berusaha menghadang mereka di kaki bukit Gunung Wayang. Tapi kami telah gagal. Bahkan teman-teman semuanya terbunuh. Kurang lebih ada 60 teman-teman terbunuh. Dan Kolo Rambis juga ikut terbunuh. Setan pelang, anjing jalanan. Kalian tidak becus bekerja. Kalian hanya pandai bergerombol seperti binatang. Kalian hanya pandai menyuap makanan dan berkelompok seperti hewan. Tapi membinasakan 2 orang saja tidak becus. Macan Rumpus! Iya, tuanku Bajil. Apa benar teman-temanmu semuanya terbunuh? Benar, tuanku Bajil. Mereka semuanya terbunuh. Mungkin hanya tinggal beberapa puluh orang saja yang berjaga-jaga di sekitar lereng Bukit Gunung Wayang. Kalau begitu cepat kumpulkan mereka semua. Keparat setan malas, cepat kumpulkan mereka. Manusia-manusia goblok, orang-orang tak berguna. Cepat kumpulkan teman-temanmu dan cegat 2 orang pendekar itu di lereng bukit. Jangan biarkan mereka naik ke atas pondokku. Ayo cepat. Baik, tuanku Bajil. Awas, Macan Rumpus. Kalau sekali ini kau juga gagal menjalankan tugas, lebih baik kau mampus. Macan Rumpus melompat meninggalkan pondok kediaman Empu Bajil. Sebentar kemudian laki-laki bertubuh gempal itu sudah menghubungi beberapa orang temannya yang berjaga-jaga di lereng bukit. Bersama 4 orang temannya, mereka kemudian mengumpulkan teman-temannya yang lain. Sementara itu, Empu Bajil menarik tangan Dewi Sambi, dan mereka pun kembali tenggelam di dalam pondok. Pintu rumah kembali tertutup rapat.
Nampaknya kita masih harus menghadapi hambatan lagi, Wuni. Ya, nampaknya memang begitu, Kamandanu. Hei, bukankah kau macan rumpus? Mengapa kau kembali lagi? Apakah masih penasaran? Ya, kalian berdua memang pendekar pilih tanding. Kami tahu bahwa kami tidak bakal mampu mengalahkan kalian. Kami tahu bahwa tingkat kanuragan kami jauh di bawah kalian. Tapi bukan berarti kami lantas mundur begitu saja. Kami pun mempunyai harga diri. Harga diri itu penting bagi siapa saja. Ya, sekalipun kami harus membayar dengan nyawa, kami akan tetap mempertahankan harga diri kami. Kalau kalian berdua tetap nekat ingin melewati lereng bukit ini, kalian harus lebih dulu merobohkan kami. Macan rumpus, mengapa kau tidak bisa berpikir lebih sehat? Apa yang kau harapkan dari orang seperti Empu Bajil dan Dewi Sambi? Mengapa kau mengabdi dengan membabi buta pada dua orang itu? Apa yang telah mereka berikan kepadamu? Itu adalah hakku. Kalian tidak perlu tahu. Dengar, macan rumpus. Kalau kau mau sedikit rendah hati, kau pasti bisa bersikap lebih lunak. Dan hal itu justru akan menguntungkan dirimu. Kau memang salah besar. Kau adalah seorang narapidana. Kau adalah orang hukuman. Dengan melarikan diri dari tahanan, maka hal itu akan semakin memperberat hukumanmu. Tapi dengan bergabung bersama kelompok Pubajil, maka kesalahanmu menjadi berlipat ganda. Kalau misalnya nanti kau tertangkap, kukira tidak seorang pun bisa meringankan hukumanmu. Tapi setidak-tidaknya, kalau kau mau berpikir lebih jernih, kukira tak ada gunanya kau memberikan perlawanan. Lebih baik kau menyerah, macan rumpus. Aku berjanji bahwa aku akan berusaha meringankan hukumanmu. Aku tidak membutuhkan pertolonganmu, Arya Kamandanu. Tertangkap ataupun tidak, aku pasti akan mati. Itu sudah jelas. Jika kau tertangkap, mungkin sementara waktu kau akan kembali dijebloskan ke dalam tahanan. Dan suatu saat nanti kau barangkali akan menjalani hukuman matimu. Tapi setidak-tidaknya kau akan mati sebagai seorang pendekar sejati. Kau akan mati di jalan yang benar. Dan bukan mati sebagai penjahat jalanan. Bersetan dengan omongan-omonganmu. Aku tidak peduli. Masa bodoh dengan itu semua. Apakah aku harus mati seperti kutub busuk? Harus mati seperti semut ataupun gajah? Apakah aku harus mati seperti anjing jalanan? Bukan urusanmu. Baiklah. Aku tidak bermaksud membujukmu, macan rumpus. Bukankah demikian, Sakawuni? Ya, kukira memang demikian, Kamandanu. Kita tidak perlu membujuk siapa-siapa. Apa gunanya? Dan kukira orang seperti macan rumpus, juga yang lain-lainnya itu, sudah tidak mempan lagi mendengarkan petuah ataupun nasihat-nasihat. Hati mereka sudah bebal oleh kejahatan-kejahatan mereka sendiri. Jiwa mereka sudah tertutup rapat. Dan pikiran mereka sudah digelapkan oleh masa lalunya yang hitam. Kukira sudah terlambat, Kamandanu. Lebih baik mereka segera kita bereskan saja. Kau benar, Wuni. Kita tidak perlu membuang-buang waktu. Minggirlah kau, macan rumpus. Dan ajaklah teman-temanmu itu minggir. Kami mau lewat. Langkai dulu mayat-mayat kami. Kalau kalian ingin melewati lereng bukit ini. Kalau begitu baiklah. Kami benar-benar akan melangkahi mayat-mayat kalian. Ayo, Wuni. Rasa sakit di kepala, itu sakit kepala. Bapak-bapak ke ibu-ibu, man mau sia bingung, lamin pening otak, sakit isit, nyeri pangotot ke sendi, atau nyeri pangwau haid, inom bae, puyer obat sakit kepala cap siolas. Lamin putra-putri sia sakit panas, puyer cap siolas bau saturin panas. Jadi, lamin pening otak garusia, inom, puyer obat sakit kepala cap siolas. Puyer obat sakit kepala cap 19. Puyer obat sakit kepala cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Surabaya. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
Oh, ini keterlaluan sekali, Kakang Bajil. Anak buahmu mungkin sekarang ini sedang bertarung. Dan apa yang kita lakukan di sini? Hanya kita yang tahu apa yang kita lakukan di sini, manisku. Mungkin sebaiknya kita bersiap-siap, Kakang Bajil. Barangkali malam ini juga kita harus bekerja keras. Dengar, Sambi. Kalau Macan Rumpus dan teman-temannya gagal, maka itu artinya Arya Kamandanu dan Sakawuni bernasib sial. Mereka akan segera naik ke atas lereng bukit ini dan kita akan membereskannya. Kau begitu yakin? Mengapa tidak? Dengan pedang pusakaku ini, aku bahkan sanggup menghancur leburkan kota Majapahit. Jangankan pendekar seperti Arya Kamandanu dan Sakawuni, sekalipun Batara Siwa turun dari tahta Kahyangan, Empu Bajil tidak akan gentar. Pokoknya selama pedang pusaka ini di tanganku, aku tidak akan gentar menghadapi siapapun juga. Matahari akan kuremas hancur, bulan akan kucabik-cabik, dan langit malam akan kurobek-robek. Seluruh alam semesta ini akan bertekuk lutut di hadapan Empu Bajil. Kau harus lebih dulu membuktikannya, Kakang Bajil. Bagaimanapun juga, kita sudah pernah menyaksikan sendiri betapa hebatnya kemampuan Arya Kamandanu dan Sakawuni. Sambi, ku dengar sepertinya ada rasa takut menyelinap di balik hatimu. Iya, Kakang Bajil. Terus terang, malam ini aku menjadi gentar. Telah berpuluh kali aku terlibat dalam pertarungan sengit. Pertarungan menyabung nyawa. Tapi baru malam ini aku merasa gentar. Kau bersungguh-sungguh? Aku bersungguh-sungguh, Kakang Bajil. Aku bersungguh-sungguh. Aku tidak berdusta. Rasa sakit di kepala, itu sakit kepala. Bapak-bapak ke ibu-ibu, man mo siya bingung, lamin pening otak, sakit isit, nyeri pangotot ke sendi, atau nyeri pangmau tuhait, inom bae, puyer obat sakit kepala cap siolas. Lamin putra-putri sia sakit panas, puyer cap siolas bau saturin panas. Jadi, lamin pening otak garusia, inom, puyer obat sakit kepala cap siolas. Puyer obat sakit kepala cap 19. Puyer obat sakit kepala cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Surabaya. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Empu Bajil menatap tajam ke arah wajah Dewi Sambi. Dewi Sambi balas menatapnya. Mereka bertatapan sesaat lamanya. Tiba-tiba Empu Bajil melengos. Benarkah Dewi Sambi merasa gentar? Dan bagaimana dengan dirinya? Nah, saudara pendengar, bagaimana kisah selanjutnya? Silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Demikian tadi, Anda telah mendengarkan Sandiwara Radio, Tutur Tinular, dipersembahkan oleh PT Irawan Jaya Agung, bekerja sama dengan radio kesayangan Anda. Hei, kalau terasa teng, itu kenapa ya? Kupikir bulatnya kelapa. Nah, kalau terus dipikir, kepala semakin sakit. Rasanya rasa sakit di kepala. Minum saja Puyer cap 19. Bapak-bapak, ibu-ibu, jangan bingung. Kalau sakit kepala, sakit gigi, masuk angin, minumlah Puyer obat sakit kepala cap 19. Bila putra-putri Anda sakit panas, obatnya juga Puyer cap 19.
Ayo semua saja, sediakan selalu Puyer Cap 19. Cap 19. Puyer obat sakit kepala dan turun panas Cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Indonesia. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter.